Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Aji Akbar. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Saya berasal dari Sumatera Selatan, penempatan di kantor UPBU kelas 3 Franseleslega Ruteng NTT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan podcast yang bertema yang akan membahas tentang nilai-nilai korporasi berakhlak seperti akuntabel. Baik, sebelum memulai podcast pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan informasi tentang nilai-nilai korporasi berakhlak, di mana berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, di mana berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dan akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling menolong dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi, dan antusias dalam menghadapi ataupun menggerakkan perubahan, dan kolaboratif, terus membangun kerjasama yang sinergis. Oke, pada kesempatan kali ini saya telah mengundang salah satu narasumber, yaitu peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, yaitu Kak Tia Lestari Dewiyanti. Oke, kita persilakan untuk Kak Tia Dewi Lestari memasuki ruang Zoom. Oke. Oke, sudah ada Kak Tia yang akan menemani saya podcast pada hari ini. Selamat pagi, Kak Tia. Selamat pagi, Kak Dwi. Oke, gimana nih kabar Kak Tia sendiri? Alhamdulillah nih, kabarnya baik di Senin pagi ya. Kita semangat ya hari ini ya. Oke. Sebelum melanjutkan podcast pada hari ini, silakan untuk Kak Tia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Kak Tia, dipersilakan. Oke, terima kasih nih Kak Dwi ya udah Iya, betul. ngajakin saya podcast di Senin pagi nih ya, biar kita semangat semua. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Tia Lestari Dewiyanti. Saya merupakan CPNS di lingkungan Kementerian Perhubungan dan sekarang ini saya bertugas di kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara kelas 3 Kuabang di Desa Kau. Itu terletak di Halmahera Utara di Maluku Utara. Saya sendiri jabatannya sebagai teknisi elektronik. Dan saya ini berasal dari Bangka Belitung dan merupakan lulusan dari D3 Teknik Elektronika dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Seperti itu Kak, perkenalan singkat mengenai diri saya. Baik, terima kasih atas perkenalan dari Kak Tia. Berarti Kak Tia ini dari Bangka ke Maluku. Betul sekali, jadi saya dari daerah barat nih, terus kita ke timur, nggak apa-apa lah ya, tapi Oke, masih siap. sama-sama Indonesia pokoknya. Oke, siap. Jadi ini tadi Kak Dwi sudah menjelaskan sedikit ya mengenai Betul. core value ASN berakhlak ya. Iya. Oke. Jadi nanti kita bakal menekankan atau menjabarkan lebih ke bagian akuntabel ya, seperti itu kan? Betul Kak Tia. Oke, nanti saya akan memberikan sedikit penjabaran atau penjelasan mengenai maksud dari akuntabel tersebut. Kita sama-sama diskusi lah ya nanti. Oke. Sebelumnya Kak, bagaimana apa itu dari makna akuntabel? Karena masih banyak di luar sana stigma negatif dari masyarakat terhadap PNS. Seperti PNS-nya itu kurang akuntabel, kurang bertanggung jawab, PNS masih telat, dan masih banyak PNS itu yang terjerat kasus korupsi.
itu makna dari akuntabel itu seperti apa sih, Kak? Aduh, betul sekali ya. Jadi, aduh, kalau kita bilang masalah stigma dari masyarakat ya, banyak banget Iya. nih masyarakat yang menganggap PNS itu pergi pagi pulang sore. Jadi cuma Wah, datang aja ke kantor kan. iya, Padahal kan seperti itu kan, itu hanya beberapa oknum saja. Jadi sebenarnya akuntabel itu memiliki makna bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan serta tidak menyalahgunakan kewenangan dari jabatan jabatan kita. Jadi seperti misalnya banyak nih katanya yang PNS datang telat kan, datang iya. telat seperti itu. Sebenarnya kalau kita menerapkan sikap akuntabel tadi yang saya bilang bertanggung jawab, ya itu kita harus bertanggung jawab nih, harus datang tepat waktu, seperti itu loh Kak Dwi. Oke, betul. Terus Kak, bagaimana nih contoh sikap dan perilaku dari akuntabel itu sendiri? Contohnya itu seperti apa tuh, Kak? Yang mencerminkan. Jadi jadi contoh yang mencerminkan sikap akuntabel ya, seperti itu kan. Betul. Contohnya itu bisa seperti kita melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dan dalam kita menggunakan kekayaan atau barang milik negara seperti misalnya mobil dinas atau laptop kantor, seperti itu kita harus bertanggung jawab. Jadi Ya. akuntabilitas dan integritas itu adalah dua konsep yang menjadi landasan dasar untuk administrasi sebuah negara. Jadi kedua konsep tersebut sebenarnya harus dipegang teguh oleh setiap ASN yang ada di Indonesia. Karena itu akan memberikan layanan yang baik untuk masyarakat tentunya. Baik. Jadi sikap akuntabel itu mempunyai kaitan erat dengan integritas tinggi ya, Kak? Oh, benar sekali, benar sekali. Jadi akuntabel itu kaitannya dengan integritas tinggi. Jadi diharapkan dengan memiliki sikap yang berintegritas tinggi nih, ASN itu bisa terhindar dari budaya korupsi. Oh, jadi sikap akuntabel itu bisa menghindarkan kita dari sikap korupsi ya, Kak? Benar sekali nih, Kak Dwi. Jadi mungkin kebanyakan masyarakat masih berpikir korupsi itu untuk yang kelas-kelas tinggi, kelas-kelas atas kan seperti DPR seperti itu. Padahal sebenarnya korupsi itu ada di semua bidang pemerintahan, bahkan di kelas-kelas sekecil kantor desa pun itu ada yang namanya korupsi kan? Iya, betul. Seperti itu. Iya, Kak. Jadi kita itu, makanya ini tujuan kita mengikuti Latsar tersebut untuk para CPNS agar kita bisa terhindar dari budaya korupsi. Jadi akuntabel ini seperti yang saya paparkan di awal itu bisa menciptakan budaya transparansi namanya, yang artinya bisa memberikan perlindungan terhadap kita dalam pengaruh korupsi saat mengambil keputusan. Jadi kalau semuanya transparansi kan enak nih. Jadi Iya, kalau ada betul. yang mau macam-macam mau korupsi bisa kelihatan Iya, kan. iya, betul Jadi itu sekali. benar. Jadi dengan adanya integritas itu bisa menjadikan suatu kewajiban untuk kita menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti Oke. itu, Pak. Iya. Jadi akuntabel itu seperti yang Kakak paparkan tadi, akuntabel bisa menghindarkan kita dari perilaku korupsi. Jadi Betul. bagaimana tanggapan dari Kak Tia nih mengenai kasus korupsi bantuan sosial dari mantan Menteri Sosial kemarin, Kak? Itu tanggapan dari Kak Tia itu seperti apa tuh? Oke, gimana ya kalau masalah korupsi ya itu Iya, sebenarnya bukan hanya sekali dua kali tapi udah kayak berulang-ulang terus kan. Jadi iya kemarin betul. sempat viral juga kan masalah korupsi itu sangat disayangkan ya karena kita Iya, lagi istilahnya bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia lagi berduka dengan adanya pandemi tersebut. Lalu betul. pemerintah ini niatnya baik loh kayak memberikan bantuan Ya. kepada masyarakat untuk membantu masyarakat di era pandemi kan. Iya, Tapi malah disalahgunakan oleh beberapa iya, oknum ya, bukan semuanya ya. Jadi iya, disalahgunakan oleh beberapa oknum nih. Ini sangat-sangat disayangkan kasus korupsi seperti ini. Ini sebenarnya seharusnya bisa menjadi pembelajaran untuk kita ya, karena bukan iya, sekali dua kali, tapi kayak betul. seperti terus berulang kan. Heeh, Jadi ini harusnya menjadi pembelajaran untuk kita para CPNS, para betul, ASN betul. nih, yang Betul masih sekali. muda-muda baru masuk masih fresh ini, Iya, penerus-penerus bangsa bisa dibilang begitu. betul. Jadi kita itu harus benar-benar menghindar bisa pokoknya tutup rapat-rapat dari yang namanya perilaku Korupsi, korupsi. betul. Jadi
Jadi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Salah satunya seperti yang sedang kita bahas ini, harus memiliki core value tadi, berakhlak kan salah satunya, akuntabel. Jadi diharapkan nih kalau ASN itu akuntabel, dia berintegritas tinggi, itu bakal jauh-jauh deh dari yang namanya korupsi. Iya, betul sekali. Jadi akuntabel itu mempunyai kaitan erat dengan integritas tinggi. Berarti seorang ASN itu Betul, harus menghindarkan yang namanya korupsi. betul, betul sekali Kak. Jadi dari hasil podcast pada hari ini dapat saya tarik kesimpulan nih Kak, bahwa mengenai akuntabel dapat saya tarik kesimpulan bahwa seorang ASN itu harus memiliki sikap akuntabel. Sikap akuntabel itu sangat erat kaitannya dengan integritas tinggi. Seperti menerapkan sikap akuntabel dan integritas tinggi itu diharapkan seorang ASN dapat terhindarkan dari perilaku sikap korupsi. Betul bukan, Kak Tia? Oke, benar sekali nih. Saya kasih 100 lah untuk kesimpulan dari Kak Dwi. Siap, 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 siap. Jadi sampai sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Tia yang telah hadir memenuhi undangan podcast pada hari ini. Iya, sama-sama Kak Dwi. Yang sudah mengundang saya juga ya untuk podcast Ya, pada hari ini. Diharapkan podcast kita ini bisa bermanfaat, pastinya kita bisa sharing. Dan ditunggu nih podcast selanjutnya nih, nanti kita bahas apa lagi nih tentang siap. ASN yang berakhlak seperti itu. Oke, siap. Jadi sekian dari kami, saya Dwi Aji Akbar dan Kak Tia Lestari pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Kak.